Para YouTuber semuanya yang sangat saya hormati dan muliakan, ini kita teruskan pembicaraan ini, semakin siang kok semakin menarik. Biarpun off sebentar tadi karena ada adzan, nggih. Nyun sewu kalau boleh tanya tentang keluarga, putra pinten? Pak Fauzi, Bang Iya. Fauzi. Alhamdulillah saya diberikan karunia sama Allah 5 orang anak, Nggih, nggih. 1 laki-laki, 4 perempuan. 4 perempuan. Laki-laki 4 perempuan. Komplit Pak, Oh, sudah alhamdulillah. ngaten. Pendidikannya rata-rata di pondok? Ya, alhamdulillah semua anak-anak dari kecil sampai ke SMA itu di pondok pesantren. Pondok pesantren. Para YouTuber semuanya yang sangat saya hormati, yang saya teruskan ini kepada Bang Fauzi. Nggih, masih ada stamina toh? Ya, harus. Harus ya. Pengusaha kan memang harus begitu, survive terus. Nggih. Kalau nggak salah bisnis penjenengan ada beberapa ini, ada mawon bisa diceritakan ini? Ya. Jadi ya berbagi ini ya, apa namanya? Inspirasi. Inspirasi. Jadi bisnis yang saya tekuni ini, saya punya keyakinan produk-produk yang istilahnya Allah itu stempelin, Pak. Iya. Stempelin di Al-Qur'an ya, tentang barokahnya. Jadi sebetulnya dalam perniagaan itu adalah ada barokah sebetulnya. Iya. Sampai ada seorang mujadid abad 19 dari Mesir itu membuat sebuah apa namanya? Statement gitu ya. Iya. Tetaplah kalian tuh berniaga meskipun kalian masih punya penghasilan yang tetap. Iya. Karena dalam perniagaan itu ada barokah. Nah, barokah dalam perniagaan itu, Pak. Nah, saya punya keyakinan bahwa perniagaan itu sendiri barokah. Dan ketika kita memilih produk apa yang kita jual, produk-produknya adalah produk-produk yang udah Allah kasih stempel produknya itu barokah. Nah, contohnya Pak, contohnya ketika surat Al-Isra Allah menyampaikan dalam ayatnya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi ketika kisah tentang Isra Mi'raj dari Mekah menuju ke Madinah, ya, kemudian Allah sampaikan tempat ini adalah tempat-tempat yang Allah berkahi. Tempat ini Allah berkahi. Makanya Rasulullah sampaikan apa namanya? Sholatu fi masjidil hada, ya kan? Afdol, ya. Salat di masjidku ini, di Masjid Nabawi ini lebih bagus dari dari masjid-masjid 1000 kali dibandingkan masjid di Indonesia. Ila Masjidil Haram mi'atun alf, 100.000 kali lipat barokahnya. Nah, karena barokah ininya luar biasa, Pak. Ngalap barokah dari tempat-tempat barokah inilah saya mempunyai keyakinan untuk membuat travel umroh. Nah, salah satu usaha saya adalah di travel umroh, Pak. Alhamdulillah, travel umroh. Ada yang Samirah Farm juga, kalau nggak salah itu di peternakan kambing, ya. Nah, itu juga. Jadi peternakan kambing domba. Alhamdulillah saya ini dilahirkan dari seorang peternak sebetulnya. Bapak saya peternak ayam dari kecil. Nah, kok nggak tahu ceritanya karena DNA ini nurun kayaknya ya, Pak. Iya, bisa jadi. Jadi akhirnya saya juga suka juga bisnis di peternakan. Nah, kenapa saya memilih domba atau kambing ini? Yang pertama, ini profesi yang mulia dari nabi-nabi. Dari Nabi Musa, ya, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, itu semuanya profesinya adalah pengembala domba. Gitu. Nah, pelajaran yang luar biasa dari pengembala ini adalah kepemimpinan, Pak, ternyata. Gitu ya. Terus yang kedua, domba dan kambing ini syarat dengan syiar-syiar Islam, Pak. Nggak jauh dari Idul Adha, nggak jauh dari akikah, nggak jauh dari syukuran, nggak jauh dari itu, Pak. Dan apa namanya, tanda syukurnya non muslim itu ya non sewu ya. Nah, berarti kalau nggak B1 ya B2. Ya kan, kalau orang Islam syukuran ya kambing, Pak. Ya, yang terjangkau ya kambing.
Nah, makanya karena apa namanya? Ini juga bagian-bagian dari syiar. Ketika saya ngajak umroh, otomatis saya yakin bahwa disitulah ada nilai dakwah. Ya udah. Ketika saya ngajak orang kurban, ketika saya ngajak orang akikah, ketika saya ngajak orang syukuran, itu semuanya udah include, Pak. Itu semua. Saya bisnis situ sudah masuk di dakwahnya. Iya. Termasuk rumah makan kambing tadi, Pak ya? Nggih. Iya. Nah, itu juga sebetulnya kita membumikan sunnah, Pak. Sunnah. Karena Rasulullah itu dalam hadis riwayat Muslim itu dikisahkan ketika ditawarin makanan itu pasti yang didemuk pertama itu kambing. Kambing. Dan ketika apa namanya dihidangkan kambing, kesukaan Rasulullah itu apa? Sampir ya. Sampil ya. Sampil ya. Paha Paha. itu khas dalam ya, Iya. itu dipilih oleh Rasulullah. Dan kalau kita lihat di Timur Tengah itu, Pak, semuanya makanan itu serba kambing. Serba kambing. Gitu, Pak. Cuma kadang-kadang persepsi awam Iya. itu yang terbaik kan daging sapi. Betul. Jadi daging kambing itu banyak kolesterol, Betul. bisa tensinya tinggi, Betul. kira-kira ngaten. Nanti Ini- perlu kita bahas sendiri itu. Oh ngaten. Ya ini yang Ya. yang sampai sekarang mindset itu Iya. masih melekat pada termasuk umat Islam sendiri, Iya, Pak. betul. Nggih. Termasuk umat Islam sendiri takut dia makan yang serba kambing Iya. tadi sebenarnya sudah dicontohkan oleh Betul. Rasul. Well, Utsman bin Affan, ya Umar bin Khattab itu kalau makan kambing, Pak, kalau kita diceritakan bahkan separuh kambing bisa habis, satu kambing bisa habis, itu kita juga apa namanya masuk akal, Pak. Soal. Karena kalau kita pergi umroh di sana yang namanya restoran mandi, Pak, Nggih, nggih. itu hidangan satu nampan itu satu orang. Satu. Kalau Masya Allah. bahkan orang Indonesia berlima, Pak. itu Waktu pengalaman umroh dan haji saya juga begitu itu. Benar kan? Masya Allah. luar biasa ya. Itu sampai masih nggak habis, masih tak bungkus. Ya. Wah, karena nggak habis. Nggak habis. Untuk bertiga itu nggak habis, Betul. nggak habis. Orang sana tuh satu nampan, satu nafar. Satu nafar, wahai nafar, ya wahai nafar. Orang sini katir katanya banyak orang yang makan. Nggih. Terus tadi kalau nggak keliru bocorannya juga ada jualan.id nggih, Pak. Betul. Jadi Nggih. jualan.id ini platform digital Nggih. seperti Shopee, seperti Tokopedia, Nggih. tapi ini berbasis reseller. Jadi Nggih. salah satu jualannya itu ada 5 produk halal, Pak. 5 produk halal. Pertama adalah herbal. Nggih. Herbal seperti madu. Nggih. Ini kan semuanya ada di Al-Qur'an. Ada. Surat An-Nahl. Nggih. Kemudian tentang kurma. Nggih. Rasulullah itu membiasakan minum air nabis ya. Kemudian mantasbah bi sab'atit tamar. Barang siapa yang waktu pagi dengan 7 kurma, maka dia dihindarkan dari apa namanya? Racun. Nah, itu kan berarti sampai Rasulullah sampaikan al-ajwa minal jannah. Kurma ajwa itu dari jannah. Nah, makanya ini menjadi sumber inspirasi saya. Satu, niaga sendiri itu sudah barokah. Yang kedua, barang-barang yang kita Bahannya jual, ya, barangnya ya. barang yang kita jual itu Barokah juga. barang-barang yang memang udah dikasih stempel sama Allah barokah. Nah, itulah pilihan saya, dunia yang saya geluti sampai saat ini. Termasuk kalau nggak keliru ini ada klinik tumbuh kembang juga ini. Nah, kalau itu sekolah saya, Pak. Oh, Kalau itu sekolah saya. sekolah penjenengan. saya Dulu dulu- dari kedokteran. Saya dulu masuk di, kalau sekarang namanya apa namanya, stikers. Oh, stikers ya. Stikers. Di Solo itu kan ada akademi fisioterapi, Oh, akademi okupasi terapi, Iya, betul. terapi bicara, speech terapi. Nah, saya kebetulan ngambil di occupational therapy. Karena kuliah di situ, kerja di RSCM, PNS dulu Nggih. dari tahun 98. Saya sudah mulai usaha membangun klinik tumbuh kembang Klinik. anak itu. Oh, nah. Alhamdulillah sampai sekarang sudah 20 tahun. 20 Dari tahun. 2002 sampai sekarang Sampai sekarang. gitu. Kalau boleh tahu bocorannya, omsetnya 5 bisnis itu kira-kira berapa? Enggak apa-apa, ini sumber inspirasi. Ya kira-kira. Alhamdulillah saya nih nggak pernah menghitung, Pak. Oh, ngaten. Nggak pernah menghitung. Mungkin kalau orang selalu berhitung ya, mau mengerjakan bisnis,
itu selalu ngitung aku itu piro, Itu piro. aku badine piro. Iya, betul. Tapi kalau saya sampai hari ini pun saya nggak pernah ngitung saya untungnya nanti berapa gitu. Yang penting kebarokan tadi mungkin ya Pak. Karena kalau saya masih ngitung untungnya berapa, berarti saya belum orang kaya Pak. Kalau Iya, kita betul. kita kan masih apal di rekening kita, berarti belum kaya Pak. Ya kira-kira berarti kalau ditanya di rekening ada berapa? Unlimited. Jawabannya kan begitu betul, aja ya. Unlimited. Nggak tahu saya. Ya, Gitu aja. Ya dibuktiin dengan di bank syariah, berarti kalau kita digelarin karpet merah berarti kan kita menjadi apa namanya nasabah priority lah di beberapa bank syariah di Indonesia. Gitu, Termasuk Yen Sewu ini Iya. di bisnis ini kan nggak juga hutang tuh Pak. Kalau boleh saya tahu juga Pak. Gimana? nggak dengan melibatkan pihak bank gitu loh maksud saya. Oh iya. Ah, Jadi kalau saya di bisnis ini saya memang kita kelola sendiri iya. dan untuk apa pembiayaan usaha itu saya sampai sekarang belum pakai Belum pakai pembiayaan bank. dari Iya. bank. Maksudnya dengan hutang lah kira-kira Ya, ngaturnya. untuk apa namanya untuk usaha gitu. Iya. Bisa diterangkan itu berarti kenapa Pak Fauzi biasanya mindsetnya seorang pengusaha besar, seorang siapapun itu modalnya kan banyak yang hutang. Ini Iya. Pak Fauzi ini semua luar biasa ini sudah meninggalkan masalah-masalah hutang. Bisa Iya. diterangkan itu? Inji? Jadi kalau mungkin ini ya sedikit ingin saya sampaikan bahwa sukses itu dia punya karakter. Ya, karakter sukses ditulis banyak ahli di dunia. Buku saat ini yang semuanya lagi bicara itu tentang karakter sukses. Atau kalau bahasa Arabnya itu adalah saksiyah. Saksi ya. Apa namanya? Sebuah karakter. Nah, kalau ini yang paling atas namanya karakter sukses. Kalau udah punya karakter sukses itu dia dikejar sama dunia, Pak. Dunia. Seperti Abdurrahman bin Auf tadi. Iya. Kita tidak mengejar tapi dunia yang mengejar gitu. Ini kalau ketemu kayak begini Inji. jadi emas ini. Ah, amin. Ketemu amin, kayak amin. begini jadi emas. Itu kalau dikejar dunia, Pak. Iya. Makanya dia ketemu sama apa aja itu bisa jadi barang yang sangat berharga. Iya. Dia nggak khawatir sekarang dengan usahanya, misalkan usahanya dikasih turbulence Iya. dengan dia shifting. Iya. Apa namanya? Ini kan saya kerjakan sebetulnya shifting saat pandemi, Pak, beberapa. Iya. Saat travel umroh, lah udah hampir 2 tahun, Pak, nggak dibuka. Iya. Maka saya langsung melakukan shifting. Ada pivot ya sedikit berbelok. Iya. Sesuatu yang baru-baru, makanya kayak jualah.id, kemudian Termasuk resto. resto, Iya. itu semuanya baru. Iya. Tapi alhamdulillah di luar dari prediksi saya. Iya. Dalam waktu yang cepat ternyata subhanallah. Kurma jualah.id itu inspirasinya saat pandemi. Ya, umroh ditutup berarti kan produk nggak bisa jualan, Pak. Nggak bisa jual. Ketika saya terinspirasi kurma berarti. Iya. Ternyata alhamdulillah kita dalam waktu 3 minggu bisa menjual 20 ton kurma. 2 minggu. 2 minggu 20 ton kurma. Kemudian kemarin itu Berarti import langsung. iya dari sana. Kemudian saat umroh ditutup, Pak, Iya. kita pivot ke Samira Farm. Kemarin awal-awal kita baru mulai bisnis jualan kambing Idul Adha. Iya. Alhamdulillah tahun pertama kira-kira sekitar 1,5 bulan kita bisa menjual 1.300 ekor kambing. 1,5 bulan itu. Ya, 1.300 ekor. Menjelang kambing. Idul Adha tapi. Iya, Idul Adha. Alhamdulillah saya sekarang tekunin ini baru membuat kandang untuk pabrik cempe. Jadi untuk breeding, kemudian penggemukan, kemudian bikin pakan. Jadi kita bikin pabrik pakan, Pak. Sendiri Iya. ya. Bikin pabrik pakan. Kemudian ke depan mau bikin rumah pemotongan hewan. Di ujung sana rumah akikah sama restoran. Gitu, Pak. Jadi ini bisnis yang dari hulu ke hilir gitu Pak. Betul. Kira-kira katanya. Keluar kantong kiri, masuk kantong kanan. Gitu, Pak. Jadi Tapi dalam Islam kan juga boleh begitu. banget, Pak. Banget ya. Banget. Malah perintah itu, Iya, Nji. betul. Nji.
Gitu. Jadi tidak hanya, maaf ya, ini konglomerat yang tidak menguasai hulu hilir, tapi sebenarnya orang Islam pun sebenarnya bisa ngaten Ya, Pak. jadi setiap bulan alhamdulillah kita bisa membukakan keran Pak Iya. untuk hampir sekarang posisi 10.000 mitra-mitra kami di seluruh Indonesia. 10.000. Ya alhamdulillah Allah paringi perantara saja untuk membukakan rezeki ke mitra-mitra kita seluruh Indonesia. Jadi kalau ini umroh ya Pak ya, mungkin ini porsinya agak besar. Dari kambing aja kemarin, kambing ya Pak, dari kambing aja 1,5 bulan kemarin itu kita bisa gelontorin 1 M yang kita bisa bagi rezeki. 1,5 bulan tadi ya, 1 M yang itu istilahnya komisi-komisi yang kita bisa bagi untuk orang-orang yang bekerja sama dengan kita, apalagi mitra. Apalagi umrohnya Pak, apalagi umrohnya gitu. Nah, alhamdulillah kebahagiaan kita ketika bisa makin bermanfaat buat umat. Saya berkhidmat, jalur saya ini jalur usaha. Bismillah, saya mohon sama Allah Allah kasih keberkahan, Allah kasih ridho dari usaha yang kita lakukan. Nggak melulu urusan bisnis, tapi disitulah banyak ruang-ruang kita berdakwah dari usaha itu. Gitu, Pak. Biarpun kita tetap berbisnis, tetapi kan kewajiban berdakwah tadi memang harus menjadi tujuan utamanya Pak. Betul. Sehingga dunia malah mengejar pada kita. Nah, kira-kira ya itu tadi balik lagi, pertama ini kan berarti bicara masalah karakter sukses ya Pak. Iya. Nah, di bawahnya itu kata Ibnu Khaldun, karakter sukses itu dibangun dari al-adat. Al-adat itu artinya adalah sebuah kebiasaan. Makanya Stephen Covey, banyak orang-orang nulis di barat sana bicara tentang sebuah habit, 7 habits. Iya kan? Iya. Sampai ada orang bikin 9 kebiasaan, banyak orang bicara tentang 9 kebiasaan. Nah, kebiasaan ini ya dari karakter, kemudian dari kebiasaan dimulai dari sebuah al-amal, action. Jadi kalau mau bisnis itu action aja. Kata Bob Sadino, nggak mau bisnis susah amat, ente jalan, nggak usah dipikir. Seperti orang mau mandi itu. Nah, gitu kan. Nah, ini namanya amal, action. Nah, dari bawahnya itu Pak, jembatan antara mimpi-mimpi besar kita dengan karakter sukses, jembatannya itu disebutnya adalah al-iradah, adalah tekad, kemauan yang kuat. Tekad itu dibangun dari sebuah kemauan, azimah. Nah, orang yang punya azimah, orang yang punya kemauan yang kuat, ini gagal nyoba lagi sampai 1000 kali kayak Thomas Alva Edison itu. Sumbernya adalah keyakinan. Jadi ini sebetulnya kalau kita bahas kitabnya Ibnu Khaldun bicara tentang karakter sukses ini sayangnya kurang dibahas. Nah, yang paling bawah, mulai dari bawah ini adalah al-fikrah, ide. Kalau kata guru saya, kalau kamu punya ide, duit itu akan ngikutin kamu. Berapa besar nilainya dari sebuah ide. Tapi yang jadi masalah, kita ini miskin ide Pak. Kita dibangun anak sekolah pinter ngitung, tapi dia kurang dalam inovasi. Monoton lah kira-kira gitu. Nah, sekarang inilah orang-orang yang menang di era pandemi ini, orang yang paling punya diferensiasi, paling punya inovasi. Siapa yang paling punya inovasi? Siapa yang punya determinasi? Kalau bahasanya determinasi itu ya diterjemah ini irodah, ada tekad, ada azimah, ada kemauan, ada yang namanya al-yakin. Ini kalau bahasa sekarang dengan buku kitab-kitab yang beredar di dunia internasional, itu satu kata, determination, self determination.
sebuah keyakinan, sebuah kemauan, sebuah tekad, itulah menentukan kesuksesan. Nah, di bawahnya itu adalah ide. Ide muncul dari mana? Ide itu muncul dari namanya tadkirah, memori. Memori muncul dari mana? Dari namanya al-khitrah. Nah, ini nanti kita bahas, Pak. Oh, kata. Al-khitrah ini adalah lintasan pikiran. Lintasan pikiran. Lintasan pikiran itu sebetulnya kita punya lintasan pikiran. Kalau kita lagi duduk tenggen ngeten ta, Pak, kandang kebo ngeten kan? Betul, ya. Ini banyak inspirasi, Pak. Lagi kita kiri, tahu-tahu ada pikiran melayang-layang. Inspirasi. Nah, itulah namanya al-khitrah. Itulah namanya lintasan pikiran yang kadang-kadang kita ini kurang tanggap sama lintasan pikiran. Diabaikan kadang-kadang. Diabaikan. Jadi caranya untuk bisa jadi karakter sukses, ribuan lintasan pikiran itu dia akan datang silih berganti. Tapi kita nggak pernah tangkap. Nah, ketika kita punya list lintasan pikiran itu, kita punya ide apa, saya selalu membiasakan diri untuk membuat namanya bank ide. Mungkin waktu itu saya diketawain sama orang, Pak. Duit nggak punya. Oh, cah desa lalu. Ke Jakarta aja nggak bawa duit dulu saya. Itu untuk masuk ke RSCM gaji 75.000, saya dulu gandul-gandul kereta tiap hari itu gabrul, Pak, nggak bayar. Itu dari Kalibata tempat Mas Hajri itu ke ke RSCM itu. Nah, tapi ya itu tadi tuh, Pak, ketika kita punya ide, kita nyelengin ide itu. Ketika saya tulis, dicelengin di kotak, diketawain sama orang. Sampean nyelengi duit, nyelengi masuk kertas gitu. Ternyata, Pak, kata guru saya, nek sampean punya ide, duit itu akan ikut sama ide. Itulah yang ditulis sama Abdurrahman bin Auf. Niscaya batu-batu di bawah Madinah ini saya temukan jadi emas. Itu muncul dari mana, Pak? Dari ide. Nah, ide ini, Pak, muncul dari al-khitrah, lintasan pikiran. Lintasan pikiran ini sebenarnya ribuan yang masuk, tapi kita nggak pernah tulis. Nah, akhirnya lewat ya, Pak, ya? Saya biasain nulis, Pak. Biasain nulis. Sekarang di dunia yang maju ini ada note berapa ya, kita bisa tulis-tulis. Saya selalu di HP saya itu banyak coretan. Ada ide apa, saya tulis di situ. Ide apa saya tulis, nanti setiap minggu saya buka. Yang nggak masuk akal, yang ngoyo-woro, saya buang-buang. Yang bagus saya ambil. Nah, baru kita terjemahin gimana cara how to-nya untuk bisa sampai ke sana. Nah, ketika ide-ide lintasan pikiran ini masuk ke otak kita, kemudian kita tulis, nah itulah namanya memori kan, Pak. Yang kita bisa recall lagi memorinya. Nah, itulah namanya, istilahnya itu dari khitrah, kemudian dari tadkirah, memori. Naik nanti menjadi fikrah, ide. Nah, kalau udah punya ide, nah itulah nilainya tak terhingga. Gitu kira-kira begitu, Pak. Kalau boleh tahu kan dulu ASN nih, di RSCM nggih. Selama 15 tahun nggih? 15 tahun. Saya dulu juga ngajar di Fakultas Kedokteran Indonesia, di FKUI. FKUI itu membuka diploma rehabilitasi medis. Waktu saya kerja di Jakarta, RSCM sama FKUI ini kan satu ya kayak duit keping dua, dua sisi mata uang ya. Nah, di situ juga Fakultas Kedokteran, di situ juga Rumah Sakit Cipto. Nah, jadi kalau saya pagi kerja di RSCM, sore harinya saya kerja di FKUI. Dulu impian saya ke Jakarta itu kalau udah jadi dosen itu wah pokoknya keren gitu ya. Keren gitu. Meskipun tadi 10 koma ya. Wah, ini. Akhirnya saya harus memilih. Kalau saya memilih di sini berarti Fauzi kowe ra entuk ngresula. Kudu ikhlas. Karena guru itu ya kita nggak bisa minta yang lebih-lebih. Khidmat kita di situ. Kalau saya mau jadi tenaga kesehatan, kayaknya sampai saya pensiun, Pak, bakalan gitu-gitu aja. Akhirnya saya merendung ya, meskipun dari keluarga saya itu hampir semuanya PNS. Kakak saya semuanya PNS, bapak saya PNS. Itu DNA-nya kuat sekali PNS itu.
sangat kuat. Wah, Apalagi di ketika- pendidikan juga begitu Iya, tuh, Pak. ketika memilih untuk keluar dari PNS itu Resign, Pak, ya. wah itu PR sendiri tuh. Protesnya pasti luar biasa. Gitu Pak. Tapi alhamdulillah pilihannya kan tepat. Ya, Iya. akhirnya doa dari Bapak Ibu ya, itu juga DNA ibu saya itu apa namanya dagang dari lulusan SD, cuman dagang ayam di pasar. Jadi setiap hari saya itu dari kecil memang dididik sama ibu saya, pulang sekolah kalau anak-anak yang lain itu Main. apa namanya main Iya. kursus les ya, Iya. kalau saya kerja Pak, Iya. bubuti pitik, motongin ayam, nganter ibu ke pasar. Tapi itu sebenarnya suatu kuliah yang luar biasa. Nah. Kuliah kehidupan tadi, Nah, Pak ya. nanti kita bahas tentang plafon rezeki Pak. Nah, ternyata kenapa anak-anak yang bareng sama orang tuanya Ya. nggak usah digretai, ternyata itu sudah nempel Pak, ilmunya. Dan saya bersyukur sama Allah dilahirkan dari bapak ibu saya yang biasa-biasa saja, tapi masya Allah dari apa, ilmu bareng sama bapak ibu itu secara nggak langsung itulah yang sekarang menginspirasi saya untuk jadi seorang pengusaha. Nah, jadi kalau boleh kami tahu, Bang Fauzi ini kalau ditanya tadi omset, pokoknya saya nggak tahu lah di kedai saya berapa kan gitu kira-kira. Iya. Itu usaha yang untuk bisa sukses gimana itu caranya? Karena dari PNS menjadi pengusaha itu suatu pilihan yang sebenarnya sangat rumit, Ya, banyak protes, ya toh. Penjenengan saya yakin juga di PNS sudah mapan dalam tanda petik. betul. Nggih. Terus pundi menika? Ya mungkin 3 aja Pak ya. Nggih. 3 aja. Pertama adalah inovasi diferensiasi. Kalau saya dulu di umroh ini umur perusahaan saya ini baru 5 tahun Pak. Baru 5 tahun. Baru 5 tahun. Rata-rata travel umroh ini umurnya 20 tahun sampai 30 tahun rata-rata. Kalau kita googling tuh banyak berdiri di tahun 2000-an. Berarti usianya sekarang udah 21 tahun. Iya. Ada yang 30 tahun. Ketika saya mau terjun di dunia travel umroh, yang itu bukan basic saya. Saya basicnya bukan lulusan syariah yang Iya. yang punya apa namanya lisensi. Pernah saya memang ada apa namanya di Ma'had dulu, di Ma'had di Solo sini dulu ada anak-anak UNS itu kan, dulu kan ada Ma'had Al-Bina namanya di situ. Saya belajar dirosah di situ, meskipun itu nggak lulus saya karena udah lulus duluan gitu. Terus di setikes tadi ya, Pak. Ya stiker lulus gitu, yang situ nggak lulus. Nah jadi apa namanya travel umroh ini sebenarnya bukan dunia saya, bukan saya berbasic syariah, saya juga enggak sekolah bisnis, enggak sama sekali. Ternyata kata kuncinya di buku-buku yang saya pelajari itu yang pertama itu adalah ketika kita punya determinasi, self determination, ketika kita punya keyakinan, ketika kita punya kemauan yang kuat, ketika kita punya tekad yang kuat, itu ternyata sumbernya dari situ. Yang kedua adalah inovasi. Nah, siapa yang paling banyak ide, siapa yang paling banyak inovasi, dia bisa mengalahkan apa namanya yang udah puluhan tahun. Dan ketika saya di dunia travel Pak, itu padatnya luar biasa Pak. 1.300 travel yang berizin, yang nggak berizin banyak banget. Itu kalau ibarat kita ini mau naik kereta Pak, udah penuh kayaknya mau kalau mau masuk di bisnis itu Pak, kayaknya udah penuh Pak. Sumpekan lah, Udah umpek-umpekan itu, Waduh, umpek-umpekan. gimana caranya nih kita ngalahin travel yang udah lama? Yang gede-gede lah kira-kira. Nah, ternyata kuncinya Pak, setelah saya pelajari ya, belajar dari ngaji segala macam, ternyata kata kuncinya adalah self determination, keyakinan sama diri, keyakinan sama Allah, kemauan yang kuat, tekad yang membaca, itu ternyata bisa menjadi pemenang. Yang kedua adalah siapa yang paling banyak inovasi. Dan yang ketiga adalah siapa yang melibatkan banyak orang. Kalau bahasanya sekarang itu namanya masivitas. Jadi untuk membuat karya besar ini jangan kita pelit, jangan kita egois,
tapi bagaimana kita sharing, Ya. mau berbagi. Jadi istilahnya berjamaah tadi. Betul, Iya, berjamaah. berjamaah. Betul. Iya. Nah, ketika kita lakukan dengan jamaah, Iya. dengan melibatkan banyak orang, ternyata signifikan. Jadi 2019 Pak, alhamdulillah kita ini bisa nyewa pesawat dari 10 kota di Indonesia, terbangnya langsung dari Batam saya bawa langsung ke Madinah, dari Balikpapan saya bawa langsung ke Madinah, dari kemarin saya nyukseskan Pak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuka Bandara Kertajati. Pertama Kertajati itu dibuka, alhamdulillah jamaah kita yang membuka pertama kali untuk ke luar negeri. Insya Allah ini merupakan sumber inspirasi yang luar biasa kepada para kaum muda, para pebisnis awal. Nanti kita korek yang lebih lanjut supaya jadi amunisi baru di tengah pandemi yang semacam ini. Karena pandemi ini bagi orang yang tidak kreatif tadi seperti tadi penjenengan cerita itu sudah seperti lumpuh. Ya. Kalau bahasanya kalau ini Pak, yang rapuh, iya, dengan pandemi ini dia akan remuk. Betul. Ya. Iya. Tapi yang punya agility, yang punya masivitas, ya ini kayak ini. Ini mau ditempa, mau kena air, hujan, dia tetap aja kuat. Ini sekarang banyak orang, banyak perusahaan yang kelihatannya polesan, casingnya bagus lah kira-kira. Tapi dalamnya ternyata rapuh. Nah, kena pandemi Pak. Makanya sekarang aset pada dijuali. Saya lihat tuh baru tadi di detik kontrakan, kos-kosan semuanya pada dijual. Itu ada indikasi bahwa tadi Pak sebenarnya ya dia putar itu pakai hutang. Mungkin. Iya, ada kemungkinan. Itu kan sudah sebenarnya sudah di luar syar'i Pak ya. Jadi akhirnya begitu ada pandemi sedikit aja bisa. Ngaten para YouTuber. Kita tunggu nanti part 1, part 2, part 3 dan part yang seterusnya. Oke, ngaten. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen kepada channel ini. Semoga channel ini menjadi bermanfaat, barokah dan bisa menjadi channel yang besar. Para YouTuber semuanya. Oh, sebelum kita tutup, ini ada kenang-kenangan dari kami. Pak. Karena kita tadi ngomong tentang bisnis. Mana Mas Setio ini? Mana. Coba apa ini ya? Yang kenang-kenangan yang tidak seberapa, Pak. Ini ada buku tentang masalah bisnis. Waduh, subhanallah. Biarpun maaf. Kok tahu sih? Iya, ini langkah selanjutnya. Iya. Insya Allah begitu. Amin. Tapi tadi buka-buka lemari saya ketemu ini bukan buku baru Pak. Nampaknya Pak Wauti cocok dengan ini. Saya biasanya suka beli buku-buku pengembangan diri Pak. Iya. Nah, ada satu buku yang saya tulis dulu, 100 pengusaha Indonesia yang mantan pegawai. Saya tulis di sini Pak, waktu saya beli dulu. Insya Allah akan bertambah menjadi 101. Waduh. Dan ini saya minjem dulu pulpennya. Insya Allah. Maaf. Ya. Insya Allah. Ini akan menjadi bisnis saya dari buku ini. Amin. Iya Pak. Matur nuwun sangat. Sami-sami. Cara mudah menjadi pengusaha developer. Nah, developernya kan belum Pak? Iya, kayak ini dari sini. Amin. Matur nuwun. Dan ini juga ada keramik tua yang kita bingkai, barangkali bisa ditaruh sebagai hiasan dinding karena kami juga diberkati di bidang antik biarpun masih skala-skala yang kecil lah Pak kira-kira. Matur nuwun sangat Pak. Sami-sami dan saya juga terima kasih panjenengan bisa rawuh. Semoga kerawan panjenengan membarokai kesemuanya. Amin. Para YouTuber semuanya yang sangat saya hormati dan cintai. Akhirnya kita tutup dengan swab hatimu dengan Al-Qur'an. Vaksin jiwamu dengan berzikir.
cuci tanganmu dengan sedekah, jaga jarak dengan maksiat. Billahi taufik wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.